Apakah menjadi tidak wajib sholat Jumat jika berbarengan dengan hari raya Id? Dan apakah disyariatkan untuk sholat zuhur sebagai penggantinya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita akan membahas di sini perkataan Rasulullah SAW dalam masalah ini dan perkataan para sahabat dan imam-imam yang kita anggap sebagai imam minas salafus saleh. Yang pertama ada hadis yang menjelaskan bahwa jatuh hukum wajibnya sholat Jumat jika berbarengan dengan sholat Aid, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah di hadis dengan nomor yang telah ditampakkan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'aidan faman syaa ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujamma'un. Telah bergabung di dalam hari kalian ini ada 2 hari raya, dan barang siapa yang berkehendak, ya, maka itu telah mencukupinya dari sholat Jumat, dan kami berkumpul. Hadis ini hasan dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dan diriwayat dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, ya, dikabarkan bahwa sholat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, sholat Aid. Sholat Nabi SAW al-Aid. Thumma rakhasa fil jum'ah. Kemudian memberikan rukhsah atau memberikan keringanan untuk tidak sholat Jumat. Faqala man syaa an yusalli falyusalli. Maka berkata sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkehendak untuk sholat, maka silahkanlah sholat. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Maka di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man syaa, barang siapa yang berkehendak, maka di sini berarti tidak wajib, ya. Dan yang kedua adalah perkataan para salaf dan ulama dalam hal ini. Yang pertama, salaf kita adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ta'liqan, wa Abu Dawud bi isnadin sahih, dan dari Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Anna Utsman radhiyallahu anhu khataba yauma 'Aidin, bahwa Utsman, semoga Allah meridhoinya, telah berkhutbah pada hari Aid, ada hari raya. Ijtama'a fi 'Aidun wa Jum'ah, bergabung di dalamnya hari raya dan hari Jumat. Farakhasa lin-nasi fi tarkil Jum'ah, maka Utsman radhiyallahu anhu memberikan rukhsah kepada manusia untuk meninggalkan salat Jumat. Wa qala man arada an yantadhira al-jum'ah falyantadhir, dan berkata bahwa barang siapa yang mau untuk menunggu sholat Jumat, maka hendaknya dia menunggu. Wa man ahabba an yarji' faqad adzantu lahu, dan barang siapa yang ingin pulang, maka aku telah memberikan izin kepadanya. Maka apa dilalahnya dari sini? Dilalahnya adalah, atau dalilnya adalah, bahwa anna Utsman ra'a jawaza tarkil jum'ah fi hali muwafaqatiha lil 'Aid, bahwa Utsman berpandangan bolehnya meninggalkan Jumat dalam waktu yang bersamaan Id dan Jumat, ya. Dan kita sekarang akan membahas tentang mazhabnya para imam. Imam Ahmad yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa qala Imam Ahmad, idza ijtama'a 'Aidun wa Jum'ah faman syahidal 'Aid rukhisa lahu fi tarkil Jum'ah. Barang siapa atau jika bergabung atau tergabung di dalam suatu hari itu ada hari raya dan hari Jumat, dan barang siapa yang telah sholat Aid, menyaksikan sholat Id, maksudnya dia sholat Id, rukhisa lahu fi tarkil Jum'ah, maka telah diberikan rukhsah atau diberikan keringanan untuknya untuk meninggalkan Jumat. Wa yusalli hal imam wa man syaa minan nas, dan imam tetap sholat Jumat, dan orang-orang yang tetap ingin melaksanakan sholat Jumat silahkan sholat bersama imam.
Lihat di sini Al-Mughni Libni Qudamah, ya, di jilid yang kedua di halaman 301. Dan juga ini perkataan dari Ishaq ibn Rahawiyah. Wastudilla alaihi bil ahadits as-sabiqah, dan ini juga menyatakan tentang dalil dari hadis yang sebelumnya yang telah kita sebutkan. Dan yang ketiga adalah madhab Imam Asy-Syafi'i, di mana di sini adalah madhabnya kebanyakan orang di Indonesia. Wa Abi Hanifah wa Malik, ya, dan Imam Abu Hanifah dan Malik. Qaulul jumhur, bahwa perkataan kebanyakan ulama di sini, yarawna anna, mereka melihat bahwa al-jum'ah la tasqut an ahadin biwuqu'il id fi yaumil jum'ah, bahwa sholat Jumat itu tidak terjatuh hukum kewajibannya dari seorang pun, ya, walaupun dia tergabung dengan sholat id, maksudnya di hari yang sama dengan hari Jumat. Wa anna man syahidal id wajabat alaihi al-jum'ah, dan barang siapa yang telah menyaksikan sholat id, maksudnya dia telah sholat id, tetap wajib baginya sholat Jumat. Maka di sini kita bisa melihat unzur al-Majmu' lin-Nawawi wal Muwatta wal Fatawa al-Hindiyah. Silakan melihat al-Majmu' lin-Nawawi dan kitab Imam Malik al-Muwatta wal Fatawa al-Hindiyah dan Fatawa al-Hindiyah. Wastadallu, mereka berdalil dengan bi anna al-asl, dengan bahwa asalnya itu baqaul fard, yaitu tetapnya kewajiban. Al-Jum'ah maksudnya salat Jumat. Al-aidu la yughni 'anil jum'ah, bahwa id itu, salat id itu tidak mencukupkan dari salat Jumat. Li'anna kulla wahidah minhuma salatun mustaqillah, karena dari setiap salat ini adalah salat yang berbeda, bi fardiyatiha, dengan kewajibannya masing-masing. Lakinna ba'd fuqaha al-Malikiyah wa Syafi'iyah ajazu tarkal jum'ah liman hadara al-id bi syart an yusalli adz-dzuhur. Tetapi sebagian dari fuqaha dari Malikiyah, maksudnya pengikutnya Imam Malik, wa Syafi'iyah, pengikutnya Imam Syafi'i, telah membolehkan meninggalkan sholat Jumat untuk barang siapa yang telah menegakkan sholat Aid, dengan syarat bahwa dia harus menegakkan sholat zuhur, dia harus tetap sholat zuhur. Dan di sini yang keempat, al-qaul al-mukhtar, ya, perkataan yang kita pilih, yang rajih di sini. Setelah kita meneliti tentang hadisnya dengan perlakuannya sahabat, ya, dengan perkataannya para imam, bahwa yang rajih seperti ini, anna man syahidas salatal aid, ya, ini bagi kami, ya, yang lebih rajih bagi kami adalah bahwa barang siapa yang telah menegakkan salat Aid, jazalahu tarkul jum'ah, boleh untuknya meninggalkan salat Jumat, tetapi dia tetap wa yusalli adz-dzuhur, tetap dia salat zuhur badalan minha, sebagai pengganti darinya. Wa hadza huwa madhhab al-Imam Ahmad, dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad. Wa ahadul aqwal 'inda Syafi'iyah, dan salah satu perkataan dari pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa qaulu jamaah minas sahabah, dan ini adalah perkataan sekelompok dari sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu siapa saja? Utsman bin Affan, Ibn Az-Zubair, Zaid bin Arqam, wa Umar bin Abdul Aziz, ya, ini para sahabatnya. Maka waqtarahu kadzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga telah dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, idza ijtama'a 'idun wa jum'ah fi yaumin wahid, jika tergabung hari raya dan salat Jumat dalam satu hari, fal 'idu yughni 'anil jum'ah liman hadar, maka salat Id itu telah mencukupkan dari salat Jumat bagi barang siapa yang telah hadir dalam salat Id itu. Wa yusalli adz-dzuhur badalan minha, dan hendaknya dia tetap salat zuhur sebagai pengganti salat Jumat. Wal imam yuqimul jum'ah liman syaa an yahdur, dan imam tetap menegakkan salat Jumat, ya, dan barang siapa yang ingin tetap salat Jumat, silahkan dia menghadiri. Silahkan dicek dalam Majmu' al-Fatawa jilid ke-24 di halaman 211, ya. Ini dari kesimpulan dari barang siapa yang ingin
untuk sholat Id besok, ya, pada kita besok insya Allah akan bertepatan sholat Id dengan hari Jumat. Maka kesimpulannya di sini bahwa maka barang siapa yang telah hadir sholat Id, dia mempunyai rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Dan barang siapa yang telah sholat Id bersama imam, maka hendaknya dia sholat zuhur. Kalau dia meninggalkan sholat Jumat, hendaknya dia sholat zuhur di rumahnya. Dan barang siapa yang tidak sholat Id, maka telah terjatuh kewajiban Jumat, tidak terjatuh kewajiban Jumat darinya. Maka tetap diwajib sholat Jumat, ya, atau zuhur. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassalamualaikum.